kusam agak sepi, langsung ingat satu solusi. Laination dan jarum kecil ajaib ini rakap. Disuntik pelan, rasanya ringan, tapi hasilnya wow beneran. Kulit glowing, kenyal dan tenang, pigmen memudar, pori menghilang. Skin Booster, idolaku, bikin kulit happy bukan semu. Glowing, cantik, lembab menyatu, setiap senyum makin terpancar syahdu. Kulit mengencang tanpa drama, Laination jagonya semua, mau tampil bersinar setiap waktu. Cuma di sini jawabannya, You Glow Bucan. Dulu pakai serum berjilid, sekarang cukup satu suntikan solid. Hidrasi nempel berhari-hari, dipegang piping. Kling, kling, kling. Skin Carlo apa? Aku Skin Booster Relation dong. Skin Booster, idolaku, bikin kulit happy bukan semu. Glowing, cantik, lembab menyatu, setiap senyum makin terpancar syahdu. Kulit mengencang tanpa drama, Laination jagonya semua, mau tampil bersinar setiap waktu. Skin Booster dari hati, bukan cuma tren lalu. Halo, selamat datang di Tanya Dokter bersama Klinik Utama Laination, klinik kecantikan yang telah berpengalaman lebih daripada 17 tahun dalam menghadirkan perawatan estetika yang aman, berbasis medis dan personal. Hari ini bersama dengan Dokter David. Dokter David, bagaimana sekarang perkembangannya? Akan kita bicarakan ini perkembangan yang tahun 2026 nih kita berresolusi ya, Dokter David ya, Klinik Utama Laination. Khususnya kita akan membahas mengenai pendekatan modern, pengencangan wajah yang sesuai dengan filosofi Laination, pastinya natural, sehat, dan berkelas. Dok, di Klinik Utama Laination, kami kan selalu menekankan bahwa setiap wajah itu unik ya dok ya? Betul. Nah, secara Tiap wajah punya betul? personalitinya masing-masing, karakternya masing-masing, dan kenangannya masing-masing. Jadi jangan ngasal rubah pengen punya orang, nanti jadinya nggak match sama kamu. Betul, setuju banget. Itu yang kita utamakan di Klinik Utama Laination. Selain itu adalah prosedur yang pastinya dilakukan oleh dokter yang expert. Dokter David bersama Dokter Tuti di sini kita akan 1 jam untuk Tanya Dokter Laination. Dok, kira-kira sebenarnya proses pengenduran wajah itu mulai terjadi di usia berapa? Sebetulnya dari kecil udah jadi ya, cuman karena kemampuan stem cell-nya masih bagus, kesehatannya masih bagus, timbunan inflamasinya masih kecil, jadi baru kelihatan declines-nya itu mulai di atas 20 tahun. Di atas 20 tahun? Ya, itu kalau makannya ya nggak usah dipikir gitu, makanya ngacelak tuh ya umur segitu udah mulai kelihatan decline-nya ya. Nah, tapi kalau bisa berhemat, kamu educate dari anakmu nggak makan gula dari kecil, terus kebiasaan makan karbohidratnya di minimal dari kecil. Jadi mungkin beberapa keluarga punya anak yang fobia sama nasi dan kemudian dibiarkan, jadi dia terbiasa makannya ngegado gitu ya. Jadi karbohidratnya cuman kalau makan buah, makan umbi, dan nggak rutin. Jadi dia makannya normal, ngegado doang tapi nggak ada nasi. Umbi kadang-kadang, buah juga nggak tiap hari gitu. Badannya ini akan awet sampai 35 tahun atau 40 tahun baru decline. Baru kelihatan mulai ada penuaan gitu. Tapi kalau mereka yang udah terpapar gula, apalagi kecilnya dibiarin semua sampai giginya hancur, senang makan permen, makan candy, makan lollipop,
makan yang manis-manis, jadi giginya hancur duluan, sweet tooth ya orang bilang ya, itu di umur 20 itu udah mulai kelihatan ada penurunan. Ya. Jadi faktor lifestyle juga menentukan ya dok ya? Oh banget. Sangat ya. Faktor lifestyle sangat menentukan percepatan penuaanmu. Jadi kalau dari pola makannya dijaga, ya sampai 40 tahun tuh boleh dikata sampai 50 tuh bisa hemat banget gitu. Dan itu bukan mitos ya. Karena udah banyak ya. Kamu Google, kamu cari ada satu nenek 80 tahun, badannya udah kalah. Saya berani taruhan. Siapapun penonton di luar sana, pasti badanmu kalah sama si nenek 80 tahun. Nenek 80 tahun yang masih berenang di danau es Rusia. Ya, 80 tahun badannya masih kayak 27. Bagus. Dan satu cowok ganteng usia 60 yang kerjanya di Singapura namanya Chwando, itu badannya juga masih kayak 30. Mukanya masih awet dan pola makannya dia less carb. Jadi low kalori, low carbohydrate, high fiber diet. Dan ini nggak cuma makan tok ya, tapi dia olahraganya ada, pola makannya diatur, dan dominan di situ dia nggak terlalu demen merawat diri gitu, skincarean dia kayaknya nggak terlalu, cuman standar pelembab dan sunblock doang. Dan hasilnya luar biasa. Badan 60 tahun seperti itu tuh idaman semua orang. 60 tahun loh ya, 60 tahun tuh kalau di sini udah kakek ya kali ya, 60 tahun mah ya. Tapi itu badannya masih kayak pemuda yang ganteng, nanti cari Chwando Tan. Kalau yang nenek 80 tahun itu saya lupa, nanti Google aja nenek termuda atau nenek yang masih paling cantik di dunia. Dia ada satu nenek dari Rusia dan satu nenek dari Taiwan kalau nggak salah. Tapi umurnya lebih muda. Yang Rusia itu umurnya 70 tahun. Kalau yang dari Taiwan itu yang dari Rusia itu 80 tahun. Kalau yang dari Taiwan itu umurnya 70 tahun. Dan masih jalan di catwalk. Badannya tidak kalah dengan pragawati catwalk lainnya. Cuman yang lainnya kelihatan muda, yang ini kelihatan lebih senior. Tapi nggak tua gitu. Jadi nggak jelek. Tuanya tuh cakep gitu. Kelihatan lebih umur kelihatan. Badannya jelek? Tidak. Masih bisa jalan tegap? Masih. Postur badan tegap? Masih. Kulit kalau dibilang bergelambir? Tidak. Tapi tidak se-flawless yang umur 20-30 tuh? Iya. Nah, nanti kamu lihat, saya yakin badan kalian semua kalah. Makanya pertanyaannya, kamu mau menciptakan hidup kayak gimana? Mau tua letih lesu? Boleh. Mau jelek, keribut, jerawatan, kendor-kendor? Boleh. Mau muda, awet, kuat, sehat, kenceng? Boleh. Dan semua Pilihan dimulai ya, dari ya? makanan ya. Betul. Jadi walaupun saya udah mati-matian ini, kerjain ini, kerjain itu, kerjain ini, kerjain itu, hasilnya bagus, tapi nggak tahan lama. Jadi misalnya aku pasangin benang, hasilnya bagus, tapi bisa tahan 2-3 tahun. Kalau kamu ngikutin pola makan, ngikutin olahraga, dan pasang benang, hasilnya bisa 6-8 tahun. Jadi semua itu tergantung kamu. Kamu mau rusak lebih cepat atau mau hemat lebih lama, semuanya ada di kamu choice-nya. Kayak kemarin saya dapat pasien, kayaknya udah tua ya, karena lumayan ada jejak facelift di sininya, dan faceliftnya bukan sama kita. Jadi ada ngejendol di sininya, ada bekas tarikan yang nggak diberesin gitu, ada yang nggak dimolding. Ya karena bukan kerjaan saya ya saya biarin dong. Dia juga nggak konsulin itu kok. Dia konsulinnya yang lain, pengen turun berat badan. Jadi akhirnya ya saya biarin. Dia datang konsul pigmen sama konsul berat badan. Jadi dia tanya, dok apa bener katanya di sosmed pigmen itu tidak bisa hilang? Saya bilang, bener. Kenapa kok nggak bisa hilang? Karena kamu trigger terus. Karena pigmen itu timbul akibat pola makan high karbohidrat, sehingga badanmu menumpuk AGEs, Advanced Glycation End Product, yang mana Advanced Glycation End Product ini
Kalau kena matahari micu pigmen, kalau kena matahari micu kolagen loss. Jadi kamu dapat jeleknya tuh ganda. Kolagennya rusak, mukanya kendor, ya pigmenan, dia jadi sensitif, sendimu rusak, ya meradang, ya nggak terlalu kuat, rapuh, dia nggak mau tumbuh terus jaringan rawannya. Jadi kendalanya banyak nih. Nah, si ibunya nanya, boleh dong masih boleh makan nasi sama makan es buah gitu? Boleh bu, tapi pigmennya nggak akan hilang. Sekuat apapun obat yang saya kasih, walaupun saya pakai golongan obat untuk pemutih misalnya, bleaching agent, ya begitu kamu lepas obat, seluruh reaksi agent yang sudah di dalam itu keluar. Orang akan bilang ketagihan obat, padahal bukan. Karena semua obat perawatan pigmen itu cuma bisa nahan, tapi nggak bisa membunuh si pigmennya. Jadi kalau pengen mukanya kenceng, mukanya bebas pigmen, dua-duanya tetap butuh pola makan, nggak makan nasi, nggak makan roti, nggak makan mie, nggak makan karbo, nggak makan tepung, nggak makan gula. Jadi pada saat misalnya sudah 40 nih, aduh aku insaf deh, aku mau bertobat, aku pengen badanku kayak Sofia Lajuba. Tapi kamu mulainya dari Doraemon, ya, mulainya kamu dari Doraemon, bukan Doraemon yang kenceng bagus, tapi Doraemon yang krijut gitu misalnya ya, karena kamu udah 40, hobinya alkohol, makan cireng, basreng, bala-bala, jadi akhirnya ya muka ya kendor, ya double chin ya ada, love handle ya ada, kendor di perut ya lipet-lipet, ya pokoknya jelek aja pokoknya. Apakah bisa? Bisa. Jadi nanti kita masukin ke program diet, badanmu mau nggak mau pakai korset, minum vitamin C dan perangsang kolagen. Jadi nanti badannya dirangsang untuk bikin new kolagen baru. Jadi nanti semuanya singset bagus lagi. Nah, sisa kendor-kendornya yang memang karena efek penuaan, kita pasang benang. Jadi nanti kita pasang benang di atas, kita pasang benang di bawah, semua hilang tuh. Nanti dari senyum hilang, merenet hilang, ini naik, semua pipinya kenceng lagi, naik lagi, bagus lagi. Dan hasilnya sangat-sangat memuaskan. Sangat-sangat memuaskan. Kepada teknologi modernnya nanti ya, tapi kita tanya dulu. Sebetulnya dokter, kalau semuanya untuk yang tadi kita butuh pengencangan gitu ya, atau apa namanya tuh dengan teknologi-teknologi yang sekarang terbaru, sebetulnya kalau pengencangan itu soal kulit atau soal struktur yang ada di bawahnya, dok? Semua ya. Semua ya? Iya, karena kulit itu cuman dari epidermis sampai dermis. Tapi ternyata struktur ini tuh nggak nyampe situ doang, tapi hingga ke pengikat ke ototnya. Pengikat ke ototnya itu dikenal dengan nama SMES. Jadi kalau kita menua, jaringan di atasnya kehilangan volume, fat-fatnya berkurang, misalnya area sini aja. Lemaknya kosong, maka SMES-nya akan jatuh ke bawah. Makanya kita ngelihatnya ada garis di smiley line dan tulang pipi bagian atasnya tuh nggak di sini, tapi ada di sini. Nah, ketika itu terjadi, maka koreksinya nggak cuma sekedar benang ditarik gitu. Ada beberapa yang dengan ditarik benang udah lumayan. Tapi kalau kondisinya bener-bener sampai kosong, mau nggak mau koreksinya jadi mesti 2 tahap. Tahap pertama diisi filler, hasilnya pasti belum memuaskan. Dan kemudian tahap kedua tambah dengan benang. Kenapa saya bilang di awal isi dengan filler dan hasilnya tidak memuaskan? Karena masih kendor. Kalau diisi filler sampai memuaskan, nanti pada saat ditarik jadi jemblem. Jadi terlalu over koreksinya. Karena volume ya dok. Iya, volumenya nggak kembali ke awal, tapi volumenya nambah dari yang awal gitu. Jadi pada saat ditarik itu ada kelebihan volume yang ngejetet gitu. Nanti jadi kok over correction kelihatannya. Nah, itu nanti bikin perbaikan tambah sulit tuh, karena kalau di netralin ya pasti bablas, nggak di netralin ya jelek gitu, bengkak. Jadi makanya aku bilang bakal 2 tahap. Tahap yang pertama bakal koreksi filler. Jadi ini mau nggak mau ini mesti diisi sedikit, ini mesti diisi sedikit, samping mesti diisi sedikit. Tunggu 1 minggu dulu. Nanti baru minggu depan setelah dia mulai settle minimal 1 minggu, tapi saya lebih nyaman 2-3 minggu, baru kita pasang benang. Jadi kita tarik, yang atasnya kita tarik ke temporal, yang bawahnya kita tarik ke tulang pipi. Itu hasilnya sangat memuaskan. Jadi mukanya kayak dapat operasi plastik gitu, padahal
padahal nggak dikerjain operasi. Iya. Bekas Iya. lukanya cuman 4 lubang. Jadi 2 lubang di garis batas rambut, 2 lubang di sekitar tulang pipi. Mhm. Jadi kita pasang total benangnya itu ada 8 kali 2, 16 benang. Mhm, mhm. Dan setiap tadi ya dok ya, karena ini sangat-sangat personal ya dok ya, Ya. nggak sama. Jadi nanti sahabat Nation yang pengen tahu memang harus konsultasi dulu ya. Dr. Makin David, muda, ya. makin irit ya. Makin muda, makin hemat. Jadi kalau kamu masih muda, terus kamu masih mencegah penurunan untuk yang akan datang. Jadi kalau dilihat mukanya tuh belum jelek. Oh itu hemat banget. Itu bisa pakai benang simpel, proses pengejarannya gampang, Iya. nggak ada downtime-nya juga, resiko biru sangat kecil. Resiko biru bisa diturunkan kalau kita nggak makan omega 3, nggak makan pengencer darah, nggak minum vitamin E, nggak minum ginkgo biloba. Nah, kalau 3-4 ini nggak dilakukan, resiko untuk perdarahan dan bikin biru itu boleh dikatakan nggak ada. Iya, Ya. betul. Jadi, kapan perawatan ini dimulai? Mulai dari umur 30. Tepatnya Jadi, seperti itu ya Dr. Ya, David ya. nama benangnya beda. Jadi kalau perawatan di umur 30, belum ada kendor, kita pengennya preserve, maintenance, paling jumlah benang yang dipakai juga 20 juga udah cukup, karena benangnya Iya. kecil-kecil. Jadi 10 di kiri, 10 di kanan itu udah cukup. Dan kemudian udah ada downtime, ya namanya ada bekas lubang masuk, pasti ada titik, tapi sampai merah, biru, lebam itu kayaknya nggak mungkin kalau ngikutin prosedur. Nama tindakannya adalah pasang benang. Thread lift ya dok ya, gitu. Thread lift, tapi yang pasang benang. Oke. Ya, semua benang itu yang thread mono lift. itu dok. Ya, mono. Oke. Jadi mono, nggak berduri, jadi simple. Model baru sekarang ada benang simple dengan tambahan vitamin C dan benang simple dengan tambahan hyaluronic acid. Iya, sekarang. Nah, ini yang kita akan bahas ya dok ya, yang sudah memang mau tidak mau kita mengikuti perkembangan teknologi dok ya. Betul. Perkembangan zaman kita yang semakin modern, dan tadi Dr. David sudah menjelaskan sekali bahwa ini bukan untuk kita membuang uang. Kalau kita tahu lebih awal ininya ya dok ya, prosedurnya, kebutuhannya, karena ini adalah investasi kita jangka panjang ya Dr. David ya. Betul. Jadi konsultasi dulu kepada Dr. David di Klinik Utama Lination, teman-teman, dan Dr. David akan memberikan banyak sekali tentunya edukasi yang sampai dengan teman-teman semua yang membutuhkan mendapat penjelasan sejelas-jelasnya. Nah dok, teknologi pengencangan wajah untuk saat ini dok, yang paling sesuai dengan standar keamanan, kualitas yang diterapkan di Klinik Utama Lination itu seperti apa dok? Standar keamanan yang kita terapkan itu semua pemasangan benang jenis thread lift karena ada lubang terbuka, kita kerjakan semuanya dalam tindakan steril. Jadi dari awal kita udah pasang duk, kita udah pasang sarung tangan steril, kita nggak bisa sembarangan pegang-pegang yang nggak jelas, gitu nggak bisa. Dan biasanya setelah tindakan kami jarang memberikan antibiotik untuk aftercare di rumahnya. Jadi biasanya cuma penahan sakit. Kenapa? Karena kita yakin 100% bahwa kami kerja dalam lingkungan steril, tindakan yang steril, teknik tindakan yang clear steril. Ketika kita tidak mengerjakan dalam tindakan steril, maka kamu akan terpaksa pakai antibiotik untuk mencegah efek samping. Ya, tapi antibiotik ini bukan cuma untuk mencegah efek samping. Ada efek samping lain justru yang bisa timbul. Nanti pencernaanmu disbiosis dan nanti terganggu tuh masa depannya. Ini yang kita seminimal mungkin nggak mau pakai antibiotik minum. Jadi kita lakukan semuanya dengan steril. Pemilihan benangnya tuh yang bagus, yang punya daya tahan, kekuatan tarikannya itu cukup kuat. Jadi lebih dari parameter 16 gitu kalau nggak salah seingatku. Jadi kalau ditarik dengan beban 16 kilo tuh dia masih tahan. Iya, nah seperti itu kiranya teman-teman semuanya, kalau kita sudah melewati prosedur yang Dr. David katakan tadi, artinya kita profilaksis ya Dr. David ya, gitu. Pencegahannya Pencegahannya betul, sangat-sangat kita butuhkan di situ untuk patient safety-nya. Dan dokter, bagaimana melihat perbedaan dok? Sekarang kan banyak orang yang mengatakan bahwa tindakan tuh mendekati
invasif, non-invasif gitu dok. Kira-kira buat teman-teman semuanya supaya tahu dok, mana sih kiranya yang kita tahu bahwa tindakan ini hasil perbedaannya dok kepada non-invasif dan minimal invasif jika dilakukan protokol medis yang tepat di klinik utama Lination. Hasilnya semua memuaskan ya, karena kan indikasinya jelas. Kalau kerusakannya sampai derajat sekian itu non-surgery masih memungkinkan. Kalau kerusakannya udah lebih dari derajat sekian, misalnya kompleks mata udah rusak, kompleks pipi sampai kompleks jol udah rusak, parah gitu ya, ditarik juga udah nggak memungkinkan, bener-bener harus ditariknya begini baru memungkinkan, itu udah pasti ya, karena kendornya udah lebih dari yang kita bisa koreksi. Tapi kalau dia masih bisa dikoreksi dengan 1 vektor atau 2 vektor, itu masih bisa minimally invasif. Kenapa dibilang minimally invasif? Karena ada jarum yang terlibat. Kalau non-invasif itu adalah kuas-kuas, krem-krem, itu gak ada luka sama sekali, itu non-invasif. Jadi kayak chemical peeling, itu maksudnya ke non-invasif. Tapi kalau udah ada masuk ke dalam kulit menggunakan jarum, kita udah bilangnya minimally invasif. Minimal invasif. Iya, Jadi karena tidak ada luka selain 2 lubang pintu masuk doang. berarti untuk thread lift ini dokter katakan memang itu ini Masih dok, di ya? dalam Masih minimally invasif. Oke. Iya. Karena memang ada lagi benang yang kategorinya di pihak bedah plastik. Jadi kalau itu kita nggak kerjakan, itu wilayahnya ada di bedah plastik. Tekniknya jelas berbeda. Dia ambil sayatan di atas, dibuka, dilihat fasianya, pasang benang, dan benangnya ditarik, diikat di fascia, baru kemudian lukanya ditutup lagi, dijahit. Nah, kita dokter umum nggak kerjain yang begitu. Kita hanya bisa pasang benang yang minimal, yang memungkinkan untuk efek maksimal. Tapi nggak boleh pakai bisturi, buka lubang masuk, itu kita nggak kerjakan. Ya, jadi wilayahnya ada macam-macam gitu. Karena teknik ini berkembang terus dari dulu sampai sekarang. Jadi benangnya bedah plastik punya sendiri dengan teknik bedah plastik, non bedah plastik juga punya sendiri dengan teknik non bedah plastik. Iya, dok. Kira-kira bagaimana dok? Ini kan personalisasi ya, maksudnya setiap orang itu case-nya berbeda gitu ya. Betul. Artinya tadi Dokter Davis sudah menjelaskan bahwa kebutuhan untuk yang kita katakan sedang yang kita bahas thread lift ini dok ya berbeda-beda ya dok ya. Betul. Jadi tidak selalu teman-teman yang tadi benang di setiap wajah kan kadang-kala kurang presisi ya dok ya. Betul. Wajah kiri dan kanan, tapi itu akan dipasang benang yang sama jumlahnya atau tidak dok? Akan dipasang benang dengan jumlah yang sama, tapi tarikannya mungkin yang disesuaikan. Oke. Ya, karena kadang ada muka yang ya karena posisi ngunyahnya dia cuma sebelah, nanti yang ini geser, mukanya petot sebelah dan mukanya cabi sebelah. Oke. Jadi jumlah benangnya pasti bakal sama 4, cuman yang ini ditarik sedikit, yang ini rada banyak ditariknya. Jadi pasti di awal-awal dirasa pasiennya seperti kayak metot gitu, karena di sini tariknya lebih kenceng untuk mendapatkan hasil simetri. Oh, nah itu dia tuh Ya. teman-teman ya sudah terjawab sama Dokter David. Kadangkala setelah tindakan thread lift ini, kadangkala memang tadi karena kita itu setiap wajah kan tidak simetris dan di mana Dokter David akan melakukan untuk fiksasi atau penarikan benang ini itu tidak sama antara pipi kiri dan pipi kanan ya Dokter Betul. David ya. Betul. Dan itu agar hasilnya memang nanti setelah rilis ini akan lebih natural gitu ya Dokter Betul. David ya. Betul. Oke, tapi itu juga Dokter David seberapa banyak benang yang akan ditanam di wajah ya gitu ya. Itu juga ada mungkin Dokter David bisa berbagi sharing dulu dengan teman-teman. Itu juga karena kan ada usia-usia tertentu ya dok ya. Ya, makin muda jumlah benang makin sedikit ya. Kalau tarik benang berarti dia ada duri. Rata-rata bagus tuh di 4. Jadi 4 kiri, 4 kanan. Kalau kita udah dapatnya ada 2 kendor, marionet sama smelly line, berarti kita pasti pakainya 8. Oke. Itu hasil puas. Tapi kalau kendalanya ada di budget dan maunya cuma pasang 4, ya masih bisa, tapi at least cuma mendingan nggak membaik. Oke. Ya, mendingan dikit dah dibandingkan yang sebelumnya tuh ya mendingan, tapi kurang wow gitu, kurang keren hasilnya. Apakah hasil ini akan berhubungan dengan kondisi masing-masing personal? Yes.
Jadi dalam kondisi yang jelek, saya rekomendasi pasang benangnya itu banyak, jadi sekitar 16, 4 di atas untuk nyangga dan 4 di bawah untuk mempertahankan. Jadi dia ada 2 anchor, itu hasilnya memuaskan. Jadi betul-betul atasnya kencang, bawahnya bagus, dan itu benar-benar cakep jadinya. Iya, iya. Ya, semua jejak-jejak kendor dan saggingnya itu kita bisa rapihkan dan kita bisa hilangkan. Nah, makanya setiap orang karena berbeda, saya perlu lihat, saya perlu ukur, saya perlu lakukan pemeriksaan fisik. Apakah di sini butuh 2 atau di sini butuh 4, itu baru tahu setelah kita pegang dan kita tes. Iya, berarti ya Dok, memang untuk khususnya untuk thread lift atau tanam benang ini yang paling tepat harus berkonsultasi dulu ya Dok ya. Betul, betul, Mhm. betul. Dokter, biasanya gini, kalau semuanya tanam benang itu pada saat tindakan kepada Dokter David, apakah harus ada koreksi selanjutnya Dok? Hasil kapan kita akan mendapatkan koreksi dari saat kita melakukan tanam Benang benang? biasanya kita lihat kadang-kadang muncul dimple. Dimple itu kita koreksi hari itu juga sampai dimplenya minimal dan kita cek ulang 2 minggu sampai 3 minggu. 2 minggu sampai 3 minggu nanti berkontrol lagi kepada Dokter David? Yes. Oke, dan kira-kira Dok hasilnya, kalau tadi kan udah patient safety-nya Dok ya, 2-3 minggu datang lagi, ketemu lagi dengan Dokter David, tidak akan merugi. Tapi kira-kira seberapa puaskah di bulan keberapa Dok pasien merasakan keberhasilan dari Bulan thread lift? pertama itu mungkin belum happy karena masih ada pain sekitar seminggu ya. Jadi 3 hari pertama itu pasti pakai pereda nyeri karena jenis benang tarik itu kan ada luka. Ya, jadi dia ada kait, dia ada tarik. Jadi memang ada linu sedikit itu 3 hari dan kemudian sisa tidak mengganggu tuh sampai 7 hari. Oke. Makanya dalam 3 hari pertama itu kita masih tinggalin dengan obat penahan nyeri. Kita pakai obat penahan nyeri 3 hari. Setelahnya ya udah aman gitu. Makanya baru dia ngerasa happy itu setelah minggu kedua. Oke. Udah enak, gerak sudah nyaman, udah nggak ada nyeri, tidur juga udah mengusap-ngusap juga udah oke lah gitu. Iya. Dan hasil dari pertama tuh udah kelihatan. Iya. Jadi beres masang itu udah jauh perbedaannya. Tapi dia baru mulus kelihatan naturalnya itu setelah minggu kedua sampai minggu ketiga. Iya. Iya, habis tadi prosedur awal Dr. David sudah mengatakan ya teman-teman bahwa kita semuanya itu melalui prosedur yang safety dengan kita juga ini ya Dr. David penata laksanaan yang betul-betul sangat-sangat higienis agar kita juga tidak ada, tentunya yang tidak kita harapkan adalah infeksi ya Dr. David ya pasca tindakan ya. Tapi Dr. David biasanya yang tadi kan Dr. David sudah mengatakan bahwa ini kepuasannya bisa melewati periode-periode tertentu ya Dok ya. Betul. Dari 2 minggu, lalu kita melihatnya berarti maksimal berapa bulan Dokter? Kelihatan bahwa orang akan terlihat lebih natural. Dari minggu ketiga ke minggu keempat itu udah kelihatan natural. Oke, minggu ketiga. Jadi harus mau sabar menunggu nih ya teman-teman. Jadi di minggu pertama sampai minggu kedua itu biasanya masih ada jejak kayak tarikan gitu. Itu normal sih. Tapi nanti seiring dengan waktu tuh mulai kembali mulai adapt. Nanti dia hilang semuanya sama sekali tapi tarikannya tertinggal. Jadi mukanya tuh baru sempurna banget tuh ya minggu 3 minggu keempat. Oke, Dok mau coba kita tuntaskan dulu ya Dok ya mengenai thread lift ya Dok ya. Dr. David, ada kekhawatiran yang namanya juga tanam benang ya Dok ya. Kita kan juga harus jujur ya Dok mengatakan apakah mungkin saja atau ada kemungkinan benang itu putus Dok? Mungkin, makanya kita mesti milih bahan yang bagus. Oke. Iya, dulu zaman-zamannya yang mungkin terkenal ada zaman benang putih dari mana waktu itu ya. Ya itu udah bagus-bagus, kita tarik untuk masangnya, putus di tempat. Makanya pemilihan benang dan kualitas benang itu mesti diperhatikan sama dokternya. Iya, dan itu adalah syarat utama di klinik utama Laination ya Dokter Jadi David kalau ya? benangnya nggak lolos ke 16 kilo, ya jangan dipakai gitu. Oke. Jadi memang ada beberapa jenis benang yang rapuh banget, ada beberapa jenis benang yang daya tahannya pendek, itu juga kita mesti perhatikan. Makanya pada saat kita punya bahan, perhatikan prosedur penyimpanan dengan baik. Oke, itu juga salah satu ya Dok ya, salah satu syarat selama ya. disimpan dalam kondisi yang bagus,
dan dalam masa batas expired itu daya tahannya pasti bagus. Oke, Ya. nah itu dia teman-teman, ini coba tolong sedikit teman-teman mungkin gitu ya, kita memang sedang lebih advance lagi membahas untuk tanam benang thread leaf yang sekarang nih kembali happening loh Dr. David, kembali diminati karena hasilnya tadi dengan teknologi atau dengan sekarang ya dengan trainer, dengan dokter yang berkapasitas expert itu tindakannya untuk thread lift ini akan lebih cepat terlihat hasilnya dokter ya. Betul. Yang ditakutkan adalah kan dimple ya dokter David ya. Betul. Istilahnya kayak terjadi apa dokter David, bisa nggak Dimple itu secara kayak awam langsung itu? pipit gitu. Jadi pemasangannya terlalu dangkal biasanya, tapi itu nggak susah untuk diperbaiki. Itu gampang untuk diperbaiki. Nah, seperti itu hasilnya dengan harga yang sangat affordable itu bisa tadi ya dijamin bahwa akan terlihat perbedaan yang sangat signifikan ya, Yes. Dokter David ya. Maksudnya kita jangan melihat tindakan-tindakan yang memang dengan operatif ya, Dokter David ya. Tapi ini tindakan thread lift itu tindakannya aman ya, Dokter David ya. Yang kedua, cepat terlihat hasilnya, Dokter David ya. Immediate hari itu udah kelihatan langsung. Nah, betul ya dokter ya, terlihat Cuman hasilnya. belum mulus gitu loh, masih ada karena kan kita mesti pertimbangkan penurunan ya. Jadi kita tuh mesti tarik 30% lebih narik dibandingkan yang diinginkan. Jadi normal kalau baru pasangan tuh gini banget itu normal. Karena nanti setelah 1 minggu baru dia jadi natural, jadi alamiah. Dia akan Oke. menyesuaikan dengan kebutuhan gerak ngomongnya, kebutuhan ekspresi mukanya, dia akan menyesuaikan sendiri. Betul, betul. Dan benangnya ini dia tahan lumayan lama ya. Jadi selama kalau kita tarik benang kita pakainya benang PCL, PLCL, dia tahan sampai 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya, jadi dia di-resorb dalam badan dalam waktu 1,5 tahun. Oke, tapi yang pasti penasaran pengen tanya-tanya mengenai price-nya, boleh tuh kita punya CS1, CS2, dan CS3, Klinik Utama Lination. Siapa lagi? Pasti ya tangan Dr. David yang akan membuat perubahan dan tadi jangka waktunya jangan dikatakan itu adalah pengeluaran, tapi investasi. Nah, Dr. David, orang udah banyak tahu sekarang karena kita memang hari ini sedang membahas mengenai metode pengencangan, tapi thread lift itu dipakai untuk tindakan apa saja, Dr. David? Yang orang banyak tahu kan sebenarnya hidung, area mana saja kira-kira? Kita bisa benerin hidung, batang, tiang, pipi, rahang, Jawline ya. smile line. Ya, kita bisa Area kerjakan. mata, Dr. David? Area mata bisa, tapi bukan tarik benang, tapi tanam benang. Oke. Ya, jadi ini benang tanpa duri. Kalau yang buat ini semuanya benang berduri. Ini dia benang ada duri, jadi ini golongan tarik benang biar benangnya diem. Bawah mata ini pakai benangnya tanam benang. Jadi benangnya seandainya ada duri tuh benang pendek-pendek yang memang bukan buat narik, cuma biar benangnya nggak pindah tempat aja. Dok, kan kadang-kala kita pengen 1-2 pulau terlampaui gitu dok ya, pengennya kita banyak hal yang kita dapatkan dari thread lift. Tapi pada saat kita melakukan thread lift ataupun tanam benang atau tarik benang ini dok, apakah juga membantu untuk tadi dok menyamarkan sedikit-sedikit kerutan walaupun orang sudah banyak yang tahu kerutan itu dengan botox. Ini thread lift bagaimana dok? Bisa, justru thread lift ini nggak bisa berdiri sendiri dengan botox dan botox juga nggak bisa berdiri sendiri dengan thread lift. Botox target kerjanya ada di otot, jadi dia kerut dinamis. Sementara thread lift target kerjanya ada di kulit, jadi memang dia kerut statis. Jadi memang kalau kita mau benerin urusan perkerutan itu nggak mungkin satu tindakan. Minimal kita mesti 3 tindakan. Yang pertama skin booster jenis pelembab, yang kedua botox untuk ototnya, dan yang ketiga untuk benang untuk dermisnya. Jadi memang nggak mungkin one for all gitu. Wah kalau bisa juga saya happy banget ya, nggak perlu repot belajar ini, belajar itu, ngelatih skill ini, ngelatih skill nggak repot. Tapi ternyata nggak semudah itu gitu. Jadi untuk memperbaiki kerut itu ya mau nggak mau kita mesti lihat kondisinya apa yang dibutuhkan. Kalau memang problemnya kerut dinamis kita pakai botox. Kalau dia problemnya kerut statis kita pakai benang sama skin booster mau nggak mau. Dok, satu lagi dok, pastinya pada penasaran. Kadangkala kita mau bertanya juga dok.
area leher ini kan juga kadang-kala kurang terperhatikan ya. Iya, Tapi kalau leher kita tuh dengan sulit tuh. ya masih bisa nggak dengan treatif untuk area leher? Bisa, ada beberapa treatif yang benang panjang yang bisa narik sampai ke sini itu juga itu masih bisa dikerjakan. Risikonya dokter kalau area leher bagaimana? Sama aja dengan muka ya semuanya. Ada titik amannya, ada teknik cara pengerjaannya, Mhm. betul. Kita nggak perlu takut dengan resikonya. Tapi leher itu memang lebih sulit dikoreksi dibandingkan dengan muka. Jadi kalau memang kamu budgetnya ada ekstra, kamu bisa koreksi leher dari awal. Tapi kalau memang kamu ya terbatas, pengen muka dulu, muka aja dulu. Oke, Ya. oke. Baik, udah panjang kali lebar ya, luas ya. Tapi kita untuk kali ini pun tetap kita akan memberikan nih Dokter David, nanti kita ada gift voucher ini untuk 10 ini untuk 2 orang Dokter David. Ya. Oke, dan ini kita bisa lakukan untuk treatment-treatment yang ada di Klinik Utama Laination. Lalu kita juga Laination facial free voucher juga 1 Dokter David, dan ada 2 facial wash all variant type nanti yang imut-imut tapi cabai rawit ya. Benang kita mungkin yang termurah loh. Di sini ya? Yes. Dokter David Jadi, bisa men-spill benang ini yang termurah. Biasanya Ayo. kalau benang itu rata-rata sekitar 900-an per benang, tapi kita di sini cuma 500-an per benang. Oke. Jadi kalau kamu cuma butuh 4 benang, itu satu muka budgetnya cuma 2 juta. Kalau kita kondisinya jelek parah, ya kamu butuh 8 benang, budgetnya sekitar 4 juta. Tuh liatin, Ya, kita affordable Kita banget langsung kasih harganya. bottom price dan nggak ada diskon. Itu dia kelebihannya Klinik Utama Laination. Yuk sekarang pada datang penasaran kan ke Klinik Utama Laination, Jalan Lemah Nendet nomor 10 Bandung. Boleh kalau ada pertanyaan Kak Mawar? Banyak banget. Banyak ya, terima kasih untuk yang bertanya. Dari KF PR Sailin. Hai dok, kalau di umur di bawah 25, apa sudah mulai melakukan tahapan pengencangan wajah? 25. Saya masih saranin atur makan sama krem harian yang bagus. Nanti kita lihat dulu apakah ada tanda-tanda penuaan dini di umur segitu. Kalau ada paling tanam benang. Jadi PDO simple yang ya kalau kulitnya kering pakai PDO hyaluronic acid. Kalau kulitnya memang berasa kok kendor ya gitu, nggak supel gitu, kita bisa pakai PDO vitamin C. Oke, mungkin tadi ya kakak kan Dokter David sudah tadi menginformasikan kita itu ada tarik benang sama tanam benang ya, Dokter David ya. Jadi kalau kondisi masih muda begitu ya tanam benang aja cukup, udah cukup banget dan nggak perlu banyak, 10 juga udah cukup. Oke, kalau tarik itu untuk lifting ya teman-teman ya. Tapi kalau 10 itu budgetnya di bawah 1. Tuh, kalau 10 Seingat di saya. bawah 1. Kalau tanam benang, 10 benang itu budgetnya di bawah 1. Seingat Nah, saya ya. affordable banget. Yuk datang buruan ke Klinik Utama Laination. Nanti kontak ke customer service kita, cross check apakah benar. Seingat saya segitu. Kalau 10 benang tanam benang, jadi PDO itu di bawah 1. Oke, baik silakan Kak Citra. Ada dari @bcreative.org, dok, pengencangan wajah tanpa benang dan suntik pakai treatment apa ya? Oke, yang suntik ya dok. Suntik, Kolagen. berarti kolagen simulator atau skin booster? Iya. Ya, kita bisa lihat kalau memang gejalanya udah mulai muncul, kendornya udah ada, volume loss-nya udah mulai kelihatan, itu pakai kolagen simulator hasilnya memuaskan. Nah, cuman kolagen simulator tuh nggak seinstan tarik benang ya. Kolagen simulator itu prosesnya 3 bulan. Jadi setelah dia masuk, kulitnya itu baru membaik tuh 3 bulan kemudian. Dia prosesnya lama. Jadi dia memang karakternya ngerangsang, bukan ganjel tarik atau bukan bukan ganjel tarik dia. Dia karakternya dia ngerangsang. Boleh lanjut Kak Citra? Oke, dari @jpg5452, dok aku pernah dengar kalau gigi ompong pipinya itu bisa kompot atau kosong. Rekomendasi treatmentnya apa ya dok? Filler. Ya, jadi mau nggak mau kalau kamu giginya ompong, filler dan kemudian pasang gigi palsu. Karena kalau hanya ngandelin filler bisa, tapi bakal kamu habis banyak sekali. Tapi kalau pasang gigi palsu, yang lepasan itu kan murah, nggak mahal. Kita bisa koreksi
pipi kempotnya itu dengan jumlah bahan yang lebih sedikit. Masih ada lagi nih dok, dari k@rpictures.id, dok apakah ada treatment untuk injeksi DNA salmon? Makasih. Ada, datang aja. Ada semua Skin lengkap booster loh itu macam-macam. kakak. Jadi skin booster itu ada PDRN DNA salmon, ada Iya. hyaluronic acid, ada reverse aging, itu untuk yang semua kasus perpigmenan itu ada di situ gitu. Jadi yang namanya skin booster tuh macam-macam, ada banyak ininya ya. Ya, mungkin Dr. David kadang-kala kan gini ya, Dr. David, sebelum pertanyaan ya kakak-kakak, kita di Klinik Utama Melination tuh tidak membuat apa ya Dr. David, maksudnya untuk produk-produknya tuh tidak satu-satu teman-teman di sini DNA salmonnya artinya dipromosikan besar-besaran ya Dr. David, tapi Iya. semua yang teknologi Kita terbaru. menggolongkan sesuai dengan karakter fungsi ya. Jadi kayak DNA salmon, PDRN, hyaluronic acid skin rejuvenation itu, kemudian exosom, bahkan kita punya exosom human exosom. Iya. Itu bagus banget kalau dikerjain. Jadi kalau kamu berbudget gitu ya, kamu punya budget untuk perawatan, aku sangat ngerekomenin pakai exosom yang human exosom. Itu wah, hasilnya memuaskan. Betul, setuju Ya, sekali, hasilnya setuju memuaskan. Dr. David. Karena satu memang dia dari human, dia ngambilnya dari darah plasenta bayi ya. Jadi prosesnya, hasilnya itu sangat memuaskan dan yang kita punya ini harganya juga nggak mahal. Affordable semua ya. Affordable semuanya, iya. Nggak nyampe 6 jutaan kalau nggak salah, di bawah 5, jauh di bawah 5 seingat saya. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi di Klinik Utama Melination tidak selalu bahwa satu promo itu untuk treatment-treatment yang tadi ya, tapi semua treatment itu ada di Klinik Utama Melination. Ada kolagen stimulator, ada DNA salmon, kita juga banyak sekali terobosan-terobosan, atau kita juga miliki semua treatment-treatment yang memang sedang happening ya Dr. David ya. Cuma tidak Stem cell aja ya. nggak terlalu mahal kok. Kita Tuh. punya stem cell Mhm. per tindakan itu 8 juta. Ya kendalanya kita nggak bisa beli satu itu doang. Jadi mau nggak mau ya harus beli 10 gitu, satu paket. Nggak bisa nyicil beli satu, bayar satu, nggak bisa. Mhm. Jadi mau nggak mau ya harus beli 10, mau nggak mau. Kendalanya cuma itu. Tapi per injeksinya tuh cuma 8 juta. Jadi itu udah sangat masuk akal banget dibanding dulu harga stem cell, live stem cell itu mencapai 400 juta per injeksi. Ya. Oke, ada lagi Kak Mama? Ada dari Good as well, dok apakah setelah tindakan tersebut ada perawatan khusus dan pantangannya? Nggak ada. Yang paling pantangan umum setelah injeksi itu nggak boleh pakai foundation karena ada lubang, nggak boleh pakai something yang diteplokin ke muka, jadi nggak ada bedak, nggak ada foundation. Sampai lubang nutup sempurna baru semua aman. Dan kemudian karena tipikal tarik benang itu ada benangnya di dalam, jadi 1 minggu pertama tuh nggak boleh dikunyah-kunyah. Ya. Jangan dimases dulu ya dok ya. Jangan ditampar, jangan ditonjok, jangan mainan aikido, karate, taekwondo, Iya. kungfu Sauna, Dok? kungfuan. Sauna Nggak apa-apa. nggak apa-apa ya kalau sauna ya. Mm-mm. Walaupun kayak kena uap-uap gitu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Atau tidur yang lasak dok, miring kiri, tidurnya di posisi-posisi yang Nggak perlu lasak-lasak itu. dikhawatirin, 3 hari pertama kan pasti sakit, jadi dia pasti tahu sendiri. Pasti tahu sendiri ya, pasti akan menjaga Nah ya. setelah 1 minggu mah udah normal ya, udah nggak apa-apa juga gitu. Jadi tidurnya mau nyosor juga nggak apa-apa, udah nggak ganggu. Tapi di fase-fase awal karena dia lagi masa healing ya, masa dia megang itu ya jangan ditempeleng, jangan dipukul, jangan latihan boxing gitu ya. Kalau latihan boxing yang fine-fine nggak apa-apa, tapi kalau latihan boxing yang sampai mukul muka jangan gitu, nanti placementnya rusak semua. Olahraga kayak berlebihan gitu dok? Nggak Aktivitas ganggu. nggak ganggu ya. Tuh, jadi jangan takut, nggak Nggak akan ganggu. mempengaruhi aktivitas kita teman-teman Jadi semua. downtime yang paling parahnya itu cuma ada lubang pintu masuk 2 biji kalau kamu pasang 4 dan 4 biji kalau kamu pasang 8 per sisi. Ya, karena kalau pasang 8 tuh berarti saya mesti pasang yang penahan atas dan penarik bawah. Jadi nanti ada 2 lubang di dekat batas rambut dan 2 lubang di atas tulang pipi. Ya cuman itu downtime-nya.
Nah, karena lubangnya pintu masuknya 18G, ya saya perlu 1 kali 24 jam untuk dia nempel nutup, dan 2 kali 24 jam untuk bener-bener gak kelihatan bekasnya. Kropeng keringnya tuh kira-kira sampai 2 hari itu udah lepas biasanya. Jadi praktis kalau ngikutin protokol, nggak makan pengencer darah dan nggak segala macam tuh nggak punya downtime. Apalagi untuk yang masih muda, tadi yang nanya kan masih muda-muda semuanya ya. Apalagi kalau yang tanam benang, wah itu mah nggak ada downtime. Itu mah habis pasang mau nonton juga, atau habis pasang mau ngopi juga nggak masalah, nggak ganggu sama sekali itu. Nah, itu sudah dijelaskan. Mungkin teman-teman masih bingung bahwa antara tanam benang dan tarik benang ya. Jadi kalau untuk yang masih muda kayak gitu bisa melakukan ya, Dokter David ya? Bisa, biar nggak kendor itu biasanya kita udah mulai rajin tanam 5 di atas dan 5 di bawah. Jadi kalau awal-awal kita bisa pasang 2 bulan sekali. Bulan pertama kita pasangnya atas, bulan kedua kita pasang yang bawah, terus nanti pasangnya 6 bulan kemudian gitu ya. Kita bisa atur tuh nanti. Oke, sudah banyak yang bertanya, tapi sekarang giliran kita yang bertanya. Untuk yang tadi ya teman-teman ya, ada 2 gift voucher potongan 50.000 untuk seluruh treatment yang ada di Klinik Utama Laination. Lalu tadi ada 2 facial wash all variant type dan 1 facial untuk treatment di Klinik Utama Laination. Siap-siap ya, real time nanti siapa yang jawab lebih tepat itu yang akan dapat ya. Boleh ya Dokter David ya, izin dibacakan ya. Apa tujuan utama dari tanam benang yang sekarang tanam ya? Oh itu gampang banget. A. Merangsang kolagen. B. Mengangkat kulit yang kendur. Ingat ya, tanam benang ya. A. Merangsang kolagen. B. Mengangkat kulit kendur. Sudah ada yang bisa jawab? Oke, pasti bisa ya, mengangkat kulit kendur ya. Kalau mengangkat kulit kendur artinya pasti dengan tarikan ya Dokter David ya, bahwa itu ya tarik ya. Kalau yang tadi hanya untuk merangsang kolagen, karena kita sedang bicara mengenai masalah thread lift, pasti akan merangsang kolagen ya, betul ya untuk tanam benang. Yang kedua, sekarang kita fokusnya ke tarik benang ya. Tarik benang di hidung dan smile line berfungsi untuk A. Mengencangkan dan membentuk kontur. B. Menghilangkan flek hitam. Ini smile line dan untuk benang hidung. A. Mengencangkan dan membentuk kontur. B. Menghilangkan flek. Itu gampang banget. Gampang banget ini, Kakak Mawar baik banget. Padahal hadiahnya benar-benar deh yang nggak usah Soalnya koreksi di-spill. benang zaman sekarang itu udah jadi favorit ya. Kalau dulu kan koreksi hidung tuh pakai filler. Tapi kan ternyata terbukti tidak aman, ada resiko. Walaupun resikonya itu cuma 1%, tapi resikonya tidak bisa diperbaiki ternyata. Jadi kita pindah ke penggunaan hanya tanam benang. Hidung itu tidak boleh di filler. Itu sudah baku, udah nggak boleh dilanggar lagi. Tapi kalau pakai benang nggak apa-apa, karena dia nggak mungkin migrasi kemana-mana. Dia ngebentuk konturnya bagus, rapi. Jadi hanya benang yang diizinkan. Oke, nah ini sudah dijelaskan oleh Dr. David. Tinggal pertanyaannya. Treatment yang tepat untuk area wajah yang kosong adalah filler atau laser CO2. Ayo, untuk volume mengisi apa? Oke, sambil menunggu nanti siapa yang pastinya semuanya beruntung karena sudah dapat informasi dari Dr. David, siapa yang nanti mendapatkan gift dari acara pada hari ini, kita tunggu ya. Tapi boleh ya kita edukasi lagi ya Dr. David. Dok, apa resiko jika pasien memilih treatment hanya berdasarkan tren aja dok, tanpa evaluasi medis yang tepat? Sekarang kan tren FOMO-FOMO gitu ya dok, kira-kira apa dok?
Hasilnya Mukanya mungkin ya dok jadi ya. aneh. Aneh juga ya. Mukanya jadi aneh. Mhm. Seringkali yang FOMO-FOMOan begini itu trending nggak masuk akal ya kalau aku bilang ya. Kayak Foxy Eyes tuh. Lu bukan orang Jepang, lu bukan orang Chinese, gak ada mata sipit aneh ke atas, begitu mah gak ada. Udah orang Chinese mah emang dari bawaan genetiknya. Jadi memang mata begitu tuh karena situasi mereka, misalnya kayak Mongolia terlalu silau, kayak orang Antartika terlalu silau gitu ya. Nah kita mah nggak ada. Jadi ngapain kamu di Foxy begini jadi mukanya aneh gitu. Ya mungkin karena yang pertama kalinya artis gitu ya, jadi FOMO gitu. Tapi begitu FOMO-nya udah lewat, kan kamu jadi bayar lagi untuk benerin dong muka anehnya. Iya, betul. Itu yang saya bilang, jangan deh, jangan FOMO-FOMOan gitu. Terus misalnya kayak FOMO-FOMOan Angelina Jolie, zaman-zaman bibir domble itu ya. Ya saya lihat Angelina Jolie mah bibir cakep. Memang dia muka maskulin dengan komposisi feminim. Jadi nggak mungkin kamu muka feminim dibikin Angelina Jolie. Nggak cocok. Muka jenis itu, bibir jenis Jolie. Begitu, hanya cocok kalau rahangmu gede, profilmu bagus, profilmu maskulin, dan kamu pengen nambah feminim di area bibir. Jadi muka, mata, hidungnya menunjang, rahangnya menunjang. Dan karena orang bule itu bibirnya tipis, karena dia rahangnya bagus, bibirnya diisi volume itu jadi pas buat dia. Ya, masalahnya nih, orang Asia kan mana ada yang rahangnya bagus. Lah, makanan kita tepung, jarang makan protein. Jadi rahang kita cenderung pendek, pipi cenderung bunder. Pipi bunder, ditambah bibir full, jadinya doble, bukan cantik. Saya kadang-kadang kalau lihat di mall tuh, aduh astaga kaget gitu. Apa yang dokter ngerjain kayak begini? Nggak ada estetiknya sama sekali. Nah sementara kalau bibir dikerjain estetik tuh kelihatannya tuh manis, cakep. Bukan, aduh kaget gitu, nggak matching gitu. Bibir diem tuh udah kayak, gitu. Kan kesannya jadi, ini tuh cantiknya dari sebelah mana ya? Teknik begitu, bukan fillernya yang salah, bukan tekniknya yang salah, tapi over correctionnya yang salah. Oke. Ya, karena masing-masing muka itu punya profilnya masing-masing. Nah, kalau kamu dulu bibirnya penuh, sekarang di umur kepala 5 atau kepala 6 udah menok, bibirmu tipis, koreksinya itu kembali ke bibirmu yang penuh waktu itu. Jadi kamu tuh cantik gitu. Kalau memang dari lahir kamu bakat bibir tipis, terus profilmu cocok untuk bibir agak berisi, ya rubah ke agak berisi, jadinya tuh manis gitu. Tapi kalau kamu kelainan jiwa, aduh sorry ya, aku pakai kata kelainan jiwa. Kenapa? Yang kamu mau itu bukan tampil cantik, tapi kamu mau kayak orang. Paham ya? Yang kamu mau itu adalah rumput tetangga lebih cantik. Oh, dia hidungnya mancung, tambah cantik. Mancungin hidungku. Oh, dia bibirnya tebel, tambah cantik. Tebelin bibirku. Ini kelainan jiwa loh. Ya, karena belum tentu proporsinya mukamu, misalnya dengan muka hidung kecil, hidung imut, terus pengen di batangnya ditinggiin, hidungnya ditinggiin jadi cantik. Belum tentu. Saya pernah lihat yang memaksakan diri jadi Pinocchio. Hidungnya kayak Eiffel Tower, salah tempat dan salah bentuk, tidak pada proporsinya gitu. Sampai aku heran, ini teh apa ya kok bisa ada yang mau diginiin? Tapi kalau dilihat dibuang matanya, dibuang rahangnya, dibuang yang lain-lain, cuma dilihat hidungnya doang tuh bagus emang. Tapi tidak masuk di komposisi mukanya, proporsionalnya nggak cakep, kompositnya nggak cakep. Secara keseluruhan mata, dahi, pipi, hidung, mulut, dagu tuh nggak pas gitu. Jadi benerin muka itu seni. Kamu nggak bisa sambung tempel kayak main puzzle, nggak bisa. Kita tuh mesti lihat kalau seandainya mukamu gini tuh tambah bagus atau tambah aneh. Yang saya mau bukan wow, yang saya mau tuh manis. Manis itu adalah keseimbangan proporsi, keharmonisan muka antara atas, tengah, bawah, kiri, kanan. Kalau dia harmonis, kesannya manis. Kalau dia nggak harmonis, kesannya itu wow.
Orang akan, wih, hidungnya tinggi banget ya, tapi kamu nggak akan ditengok lagi. Ngerti perbedaannya ya? Yang level paling sulit itu adalah menciptakan bibir manis. Senyum indah itu tuh gak gampang. Karena apa? Kita mesti lihat foto masa mudanya. Dulu dia pernah nggak bibir kayak begitu? Terus kita mesti cek. Coba pakai lipstick kalau bibirmu ditebelin. Over lips. Cakep nggak jadinya? Karena kan jadinya bakal begitu kan? Ada orang yang begitu dia pasang over lips, kok bibirmu doer banget sih? Nah itu udah nggak cocok. Itu kalau di filler bibir jadinya nggak cocok. Tapi kalau kamu pasang lipstick, baru merasa cantik kalau bibirmu dipasang over lipstick. Oh, kamu tuh kurang volume. Bibirmu tuh kurang volume. Makanya kamu kali pakai kosmetik, pasang lipstick itu over lips gitu. Kalau kamu kebiasa baru kelihatan bibirmu cantik kalau pakai lip liner. Oh, kamu tuh garis bibirnya hilang. Makanya dipertegas pakai lip liner baru kelihatan cantik. Nah, koreksi minor itu bisa dijadikan reality. Makanya kita mesti lihat dulu. Kalau bibir nggak diapa-apain udah bagus, terus pengen bibir sedomble sebelah, nah itu bukan perawatan kecantikan. Itu harus benerin mental. Karena kamu mengharapkan punya orang lain ditempelin ke kamu, itu jealousy, itu mental problem. Ya, nanti kalau dipaksakan bukan jadi bagus, aneh mukanya jadinya. Nah, nanti kalau udah kadung aneh, ngebenerinnya itu setengah mati dan luar biasa mahal. Iya, betul ya dok ya, malahan Ya. untuk mengkoreksinya. Apalagi kalau koreksinya dulu di aneh-anehin bedah plastik, Iya. berarti nanti bedah plastik rekonstruksi ulang itu harganya hanya di 2 kali lipat, lebih mahal. Iya, jadi teman-teman harus juga care ya, dan pastinya harus mau berkonsultasi terlebih dahulu dok. Ya. Untuk yang Dan sedang, konsultasinya juga dilihat dokternya ya. oke, betul, Ada dokter betul. yang punya nilai art, ada Mhm. dokter yang punya nilai bombastis. Betul, Nah, betul. kalau dokternya karakternya yang tipe bombastis, kamu gini, kalau emang dokternya overcorrection, jangan berharap jadi proporsional di kamu. Iya, betul ya dok ya. Paham ya? Mhm. Kalau dokternya proporsional, jiwa seninya ada, maka di kamu pasti proporsional, hasilnya natural, cakep, bagus. Tapi kalau dokternya aja udah tipikal yang demen overcorrection, dagu over panjang, bibir over tebel, hidung over mancung, bahkan sampai ke alis gitu hidungnya, itu ya jadinya bakal setipe orang dia sukanya itu. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Nggak salah, secara prosedural nggak melanggar SOP, tapi nggak indah. Iya. Nah, kalau Betul. kamu pengen indah yang bisa dinikmati semua orang, semua mata memuja kamu, lihat kamu tuh wow, kamu cantik banget. Kamu jangan ikutan trending FOMO. Karena trending FOMO itu cuman pendek periodnya. Betul, setuju sekali. Jadi lihat dokter-dokter yang mengerjakan tindakan ini, beliau juga tampilnya natural gitu ya. Betul nggak sih Dokter David ya? Nah gini Dokter David, kan banyak juga nih dok yang sedang mempertimbangkan untuk treatment nih di klinik utama Lination. Apa saja menurut Dokter David, apa satu hal yang penting dan wajib mereka pahami sebelum memutuskan tindakan-tindakan yang mau mereka lakukan di kita? Konsul, ngobrol, diskusi dulu. Itu ya dok ya, penting banget ya. Penting. Kamu mesti jelasin ke saya kamu maunya apa, kemudian saya akan carikan teknologi kecantikan untuk memenuhi kebutuhanmu. Kalau memang tidak memungkinkan, ya saya bilang tidak ada. Kalau memang memungkinkan, saya tunjukin yang ini loh yang bisa memenuhi kebutuhanmu. Kalau seandainya memang itu kelainan jiwa, karena kamu nggak cocok untuk diapa-apain, saya juga akan ngomong, mukamu itu udah bagus, tidak usah diapa-apain. Gitu. Oke, dok. Ya, setuju, karena setuju. kadang-kadang di kalangan anak muda itu ada yang namanya minder, nggak percaya diri, ngelihat orang lain lebih cantik, padahal problemnya dia bukan di muka, tapi di hati. Ada pasien satu mukanya cakep banget, datang dengan temen yang mukanya udah dipermak, jadinya aneh. Menurut saya hidungnya terlalu over. Jadi saya udah curiga, waduh mudah-mudahan dia nggak suka dengan hidung yang itu. Tapi dokter dia ngomong, dok aku pengen hidungnya kayak gitu. Terus aku bilang sama dia, jangan ya, mukamu tipe kecil. Kebayang nggak muka cewek tipe imut kecil.
mata kecil, hidung kecil, bibir kecil, profil muka kecil. Ini muka sulit diapa-apain karena nanti jadinya pasti aneh proporsionalnya. Karena apa? Kalau bedah operasi kita nggak punya template hidung semungil punya dia gitu. Jadi mau nggak mau mesti nyari dokter yang mau mahatin dulu satu persatu disesuaiin lagi biar profilnya pas. Kemudian datang 3 tahun kemudian hidungnya udah over correction setinggi yang punya temennya. Jadi proporsi manisnya hilang. Jadi pada saat dilihat mukanya, kenapa hidungmu jadi mendominasi gitu? Hidungnya jadi gede, mendominasi. Jadi mukanya itu hidungnya kelihatan lebih besar dibanding proporsional lainnya gitu. Betul setuju. Nah setuju itu tuh, banget. waduh, sayang banget kalau sampai terjadi seperti itu, sayang banget. Betul, mudah-mudahan ya Dr. David memberikan insight, memberikan masukan nih teman-teman semuanya. Boleh kita mengkoreksi tapi asal jangan over correction ya. Yes. Dr. David ini kita senang banget akan berbagi siapa yang dapat hadiahnya. Pemenang kuis. Yang pertama hadiahnya free facial dengan ID bcreative.co ya. Selamat ya. bcreative.co. Oke. Yang kedua potongan harga 50.000 yang ID-nya nurulnasarotun.k. nurulnasarotun.k ya. Selamat buat pemenang. Yang kedua JPG 5452, hadiahnya yang sama. JPG 5452. Nah, sekarang dapat hadiah facial wash ini dengan ID good as well. Ya, hadiahnya facial wash. Dan satu lagi adalah TRS Ail N. TR Sel N. Iya. TR Sel SAILN. Hadiahnya sama facial wash. Ya, nanti tinggal kontak sama customer service dan kemudian proses saja. Baik, terima kasih dan seperti biasa jaraknya 2 minggu ya teman-teman, silahkan Dan diklaim. untuk mereka yang di luar kota, ongkos kirim ditanggung oleh Betul, penerima hadiah. betul, setuju banget. Tapi lebih baik kita datang ke Klinik Utama Lination ya, Dr. David Boleh, ya. kalau memang dari dalam kota datang ke sini, tapi untuk khusus teman-teman yang luar kota, jangan takut hadiahnya bisa dikirim, kamu tinggal ganti ongkos kirimnya. Baik, ini sudah di penghujung acara, kita mengucapkan terima kasih Dr. David atas terima sharing kasih juga. ya, atas sharing ilmunya. Semoga hari ini semakin menegaskan bahwa di Klinik Utama Lination pengencangan wajah bukan sekedar treatment, tetapi proses medis yang aman, personal, dan berorientasi pada hasil yang sehat dan natural. Betul ya Dr. David ya. Baik, tentunya. Jadi buat teman-teman yang pengen diet, pengen cantik, pengen muka kencang, yuk datang ke Klinik Utama Lination. Diet kita super, 1 minggu 2 kilo sampai 4 kilo. Hasil pengencangan muka kita natural dan jamin lebih murah dibanding di tempat lain. Oke, terima kasih Dr. David. Sama-sama, terima kasih. Iya, Sampai terima jumpa. kasih. Sampai jumpa, salam sehat.